Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua nih guys? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, dan pastinya bahagia ya guys. Oke, balik lagi sama gua Aldi di channel YouTube Aldi Ride. Dan kali ini videonya agak beda nih guys, karena gua lagi nggak motoran, gua lagi nggak riding, tapi gua mau bahas sebuah topik yang cukup menarik nih buat gua ya. Tapi semoga aja topik ini juga menarik buat kalian juga. Nah, di sini gue akan ngebahas tentang hasil dyno dari ZX25R. Nah, kita tahu bahwa hasil dynonya sudah bocor lewat situsnya Akrapovic. Ya, kalian juga udah tahu bahwa Kawasaki sudah bekerja sama pabrikan knalpot yang terkenal ya, seperti Nasert Beat, Yoshimura, dan pastinya Akrapovic. Nah, biasanya kalau lo buka situs Akrapovic dan lo mencari knalpot untuk motor lo gitu ya, itu dia pasti akan nampilin pertama komparasi suaranya. Jadi suara stok dengan suara yang sudah diganti dengan knalpot Akrapovic. Nah, terus lo juga bisa download dyno chartnya juga guys di situs tersebut. Nah, kebetulan di situsnya Akrapovic pas gue lihat ZX25R itu udah masuk line up-nya. Nah, jadi gue bisa lihat, gue bisa download, gue bisa dengerin suaranya. Nah, tiba-tiba besokannya halaman ZX25R udah ditutup guys. Ya, mungkin ada miskom ya antara Kawasaki dengan pihak Akrapovic untuk tidak menampilkan terlebih dahulu. Namun, gimana pun juga warganet itu kan gercep-gercep guys. Jadi gue pun sendiri gue udah download chartnya, begitu juga gue yakin dengan yang lain ya, pasti udah download juga chartnya. Nah, di sini gua akan tampilin ke lu semua dyno chartnya Kawasaki ZX25R tuh kayak gimana sih. Nah, di sini Akrapovic itu kalau menguji motornya biasanya powernya dia lebih rendah daripada spesifikasi dari pabrikan. Kenapa? Karena lo lihat di sini, kalau lo lihat di sumbu Y sebelah kiri itu dia tulisannya wheel power. Jadi bukan power yang diambil dari crank, tapi power yang diambil dari wheel, dari ban roda belakang. Pasti dia lebih rendah karena banyak energi terbuang saat menyalurkan dari mesin ke ban. Contohnya kebuang di gear, kebuang di rantai, yang akhirnya powernya jadi lebih rendah. Nah, di sini powernya on wheel ya guys, ini dapat 41 horsepower guys. Dan torsinya itu sekitar 20, hampir 21 Newton meter. Ya, jadi di sini gua ngeliat yang garis biru ya guys. Jadi pakai knalpot stok. Dan lo bisa lihat juga kalau pakai knalpotnya Akrapovic yang racing line, dia chartnya lebih tinggi ya karena ya knalpot racing ya guys. Nah, di sini lo lihat torsinya baru muncul, ibaratnya torsi peak tertingginya, ibaratnya sudah melandainya itu baru muncul di RPM 11.000, 10.000-an lah, 10.500 sampai 15.000 guys. Wah, jadi ibaratnya motor lain itu udah menjerit guys, sedangkan ZX25R itu torsinya baru keluar. Gila, edan banget ini guys. Oke, langsung aja deh, gue mau masukin mau gue komparasi, mau gue bandingin dengan motor CBR 250RR guys. Nah, di sini gue akan coba masukin grafik dari CBR 250RR. Cuman yang pertama kali mau gue bahas adalah tenaganya dulu guys. Jadi di sini gue fokus ngebahas powernya dulu, baru gue nanti akan ngebahas torsinya. Nah, di sini gue masukkan chart dari si CBR. Nah, gimana caranya? Jadi sama, gue download juga dari situsnya Akrapovic. Terus sumbu X-nya gue samain RPM-nya dengan si ZX25R, begitu juga dengan sumbu Y-nya ya, wheel power-nya juga angka-angkanya gue samain dengan si ZX25R. Jadi lo bisa dapat grafik yang bersinggungan. Jadi lo bisa compare tuh antara dua motor tersebut. Nah, di sini lo lihat ya, jelas ya dari tenaga, dari sisi tenaga si ZX25R itu jauh lebih tinggi, limiternya juga jauh lebih tinggi. Lo lihat di sini si Akrapovic ngetesnya sampai sekitar berapa nih? 16.000, 16,5, 17 ya, bisa sampai 17.000 rpm lah di sini.
Dan kalau si CBR sekitar 13.500 rpm. Ya, lo bisa lihat di sini tenaganya si ZX25R itu bisa sampai 40 plus ya. 41 lah, 41 horsepower, sedangkan si CBR 250RR itu di 35-an sampai 36 horsepower. Nah, di sini gue juga masukin nih. Ada satu motor lagi yang mau gue coba masukin, yaitu Ninja 250 SL atau Superlight. Nah, kenapa kok gue nggak masukin Ninja 250 yang 2 silinder? Nah, itu karena keterbatasan data ya guys. Jadi pas gue download performance chartnya dari Ninja 250 di situsnya Akrapovic, yang keluar malah Ninja 400. Jadi ya akhirnya gue coba cari lagi ada motor apa yang dijual di Indonesia, dan ternyata gue nemu ada Ninja 250 SL. Nah, di sini akhirnya yang gue masukin adalah Ninja 250 SL, dan sekaligus gue mau mengkomparasi. Waduh, dan gue mau mengkomparasi pertambahan silinder. Jadi dengan silindernya ditambah, apakah tenaganya naik berapa horsepower sih? Nah, di situ bisa kelihatan tuh guys. Nah, di sini gue akan mencoba memasukkan data dari Ninja 250 SL. Ya, lagi-lagi seperti biasa sumbu X-nya dan sumbu Y-nya gue samain dulu. Jadi nanti kita akan mendapatkan grafik seperti ini guys. Nah, bisa lo lihat ya guys. Ninja 250 SL itu di sini puncak tenaganya ada di 25 horsepower. Terus si CBR itu ada di 35 horsepower. Dan ZX25R itu ada di 42 horsepower. Wah, jadi satu silinder ke dua silinder naiknya bisa 10 horsepower guys. 10 horsepower lumayan ya guys. Tapi dari 2 silinder ke 4 silinder itu naik sekitar 6 sampai 7 horsepower. Waduh. Jadi di sini lo bisa lihat perbandingan antara satu silinder 250 cc, 2 silinder 250 cc, dan pastinya 4 silinder 250 cc. Wah. Jadi di sini kelihatan ada perbedaan gap tenaga gara-gara penambahan silinder. Nah, di sini lo lihat juga ya limiter dari masing-masing, bukan limiter sih kayaknya, ini dia nggak ngetesnya nggak sampai ke ujung kali guys ya. Setahu gue CBR itu limiternya bisa sampai 14.000. ZX25R mungkin bisa sampai 18.500. Gue udah pernah bahas masalah limiter di video gue sebelumnya, mungkin lo bisa nonton. Oke, jadi di sini kelihatan ya ada gap-gap tenaga antara satu silinder, 2 silinder ke 4 silinder. Nah, selanjutnya, baru nih gue mau bahas torsinya guys. Nah, kita bahas torsi seperti biasa. Semua chart yang gue dapat dari CBR 250RR dan Ninja 250 SL gue masukkan ke dalam chartnya ZX25R ya. Lagi-lagi gue akan jelaskan. Jadi gue nyamain sumbu X dan sumbu Y nya. Jadi angkanya sesuai, yang sumbu X sesuai, sumbu Y nya sesuai, dan gue plot jadi satu tabel. Ya, nah di sini kelihatan torsi puncaknya si ZX25R itu ada di angka 20, hampir 21 Nm ya. Kalau si CBR 250RR itu ada di 21, ya hampir 22 Nm. Dan Ninja 250 SL puncaknya kalau gue lihat grafik ya, ini gue nggak ngelihat angka ya guys, jadi gue ngelihat grafik yang udah gue bikin, gue kira-kira, gue nggak sempet lihat lagi, itu di angka ya hampir mendekati 21 Nm, jadi mirip-mirip dengan ZX25R. Nah, dari grafik yang udah gue buat ini, jadi kelihatan banget nih guys, di sini torsi yang paling besar tetap dipegang sama yang 2 silinder ya, dalam hal ini adalah CBR 250RR. Dia torsinya udah mencapai hampir 22 Nm di atas dyno. Nah, terus hal menarik yang kita lihat adalah kita pengen lihat flat plane-nya, jadi kurva yang landainya. Jadi kita pengen lihat torsi yang melandainya ada di rentang RPM berapa. Nah, di sini ZX25R itu flat plane-nya ada di antara 10.000, di atas 10.000 sampai di
15.000 rpm ya, jadi cukup panjang ya, 5.000 rpm. Lo ngerasain ada kayak tendangan gitu lah guys, tendangan torsinya itu dari 10.000 sampai 15.000 rpm tuh tarikannya tuh bakalan kenceng banget lah guys. Nah kalau si CBR ini flat plane-nya, nah dia agak mengerucut sih guys, tapi bisa dibilang bahwa tendangan puncak torsinya itu mulai di 8.500 sampai sekitar 12.000 rpm ya, jadi sedikit lebih pendek dari ZX25R. Dan Ninja 250 SL dia sekitar tendangan torsinya itu muncul di 6.000 sampai 8.000 rpm ya, lebih pendek lagi. Nah kelihatan juga nafasnya juga pastinya yang 4 silinder itu lebih panjang, apalagi kita tahu bahwa 4 silinder ZX25R itu bisa sampai di atas 17.000 rpm ya guys. Kalau CBR 250RR kan cuma limiternya itu 14.000, cuman di sini diuji sampai sekitar 13.500 rpm. Nah, Ninja 250 SL malah kecekek guys. Dia cuma sampai 10.500 rpm. Ya, ibaratnya di angka 10.000 rpm Ninja 250 SL itu udah kecekek. Malah si ZX25R itu torsinya baru keluar guys, baru mendekati puncak tertingginya ZX25R. Nah, untuk kita bahas di RPM bawahnya nih guys, RPM bawahnya sepertinya torsi ZX25R paling rendah guys ya. Kita lihat dari RPM di bawah 5.000, bahkan kalah sama CBR, kalah sama Ninja 250 SL. Dan cukup signifikan guys, lumayan gitu loh perbedaannya. Terus maju lagi di rentang 5.000 sampai 7.500 juga masih jauh di bawah ya, ibaratnya di RPM 5.000 ZX25R itu torsinya sekitar 16 Nm, sedangkan CBR itu sudah mencapai di angka 18 sampai 19 Nm. Begitu juga dengan Ninja 250 SL ya, dekat antara 18 sampai 19 Nm. Ya jadi semoga aja ZX25R juga nggak terlalu lemot-lemot banget di tarikan bawahnya, tapi memang karakter 4 silinder itu biasanya torsi bawahnya agak kurang, tapi torsi atasnya bakal nendang banget guys. Nah jadi begitu aja nih guys komparasi tentang hasil dyno test dari ketiga motor. Semoga mewakili antara 250 cc ya, yang 1 silinder, dan yang 2 silinder, begitu juga yang 4 silinder. Dan semoga video yang gue bikin ini bermanfaat buat kalian semua guys. Kalau lo emang suka sama video gue, please banget untuk subscribe channel gue. Jangan lupa tekan loncengnya juga biar lo dapat notifikasi video-video baru yang gue bikin. Dan tolong kalau lo emang lo suka sama video gue, tolong klik like dan jangan lupa komen di bawah ya guys. Oke guys, thank you banget yang udah nonton. See you next video. Wassalam.